Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sensitif pada awalnya, namun layak mendapatkan perhatian penuh dari kita. Ciri-ciri kepribadian orang yang memiliki sedikit teman atau bahkan tidak punya teman sama sekali. Dan tidak, ini bukan tentang kelemahan atau masalah. Justru sebaliknya, kita akan menemukan bahwa orang-orang seperti ini seringkali memiliki kualitas luar biasa yang membedakan mereka dari keramaian. Dalam masyarakat yang terobsesi dengan jejaring sosial dan jumlah pengikut, orang cenderung percaya bahwa memiliki banyak teman adalah tanda kesuksesan. Tapi benarkah demikian? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak orang paling luar biasa dalam sejarah adalah para penyendiri? Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 5 ciri karakter menarik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya teman atau hanya punya sedikit teman. Dan percayalah, setelah video ini, Anda akan melihat kesendirian dengan cara yang sama sekali berbeda. Sifat pertama yang dapat diungkapkan oleh kurangnya teman adalah keaslian. Banyak yang berpikir bahwa seseorang tanpa teman pastilah lemah atau canggung secara sosial, tetapi pada kenyataannya, itu seringkali merupakan tanda ketulusan. Coba pikirkan, berapa banyak orang saat ini yang benar-benar berani menjadi diri mereka sendiri? Sebagian besar terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain atau menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Sebaliknya, orang dengan sedikit teman seringkali memiliki kemampuan langka dan berharga ini untuk tetap setia pada diri mereka sendiri. Mereka mengikuti nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan perasaan mereka sendiri tanpa terhanyut oleh pendapat mayoritas. Filsuf besar Marcus Aurelius pernah berkata, "Keaslian adalah jalan menuju kebajikan." Ketika Anda menghabiskan banyak waktu sendirian, Anda mengembangkan kekuatan batin yang luar biasa untuk tetap jujur pada diri sendiri. Bahkan ketika tekanan sosial menuntut hal lain, orang-orang ini memiliki gaya mereka sendiri, selera mereka sendiri, dan cara hidup mereka sendiri. Mereka tidak meniru siapapun dan tidak mengikuti tren apapun. Dan di dunia kita saat ini, itu benar-benar mengagumkan. Sifat kedua, kemandirian. Mereka yang memiliki sedikit teman biasanya mengembangkan kekuatan batin yang mengesankan, kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain demi kebahagiaan mereka. Lihatlah sekeliling, berapa banyak orang yang terus-menerus mencari pengakuan dari luar. Berapa banyak yang tidak bisa menghabiskan satu malam pun sendirian, tanpa merasa tersesat. Orang yang telah belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri itu berbeda. Mereka membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, dan bertanggung jawab atas hidup mereka. Dalam masyarakat di mana banyak orang terperangkap oleh kewajiban sosial, kemandirian berarti kebebasan sejati. Kebebasan untuk mengejar tujuan Anda sendiri, hidup dengan aturan Anda sendiri, dan menemukan kepuasan dalam diri Anda sendiri. Sifat ketiga, selektivitas. Ini bukan kesombongan, tetapi kebijaksanaan. Jika Anda memiliki sedikit teman, itu mungkin karena Anda menetapkan standar tinggi untuk hubungan Anda, dan itu adalah hal yang baik. Anda tidak mencari pertemanan hanya untuk mengisi kekosongan sosial. Anda secara sadar memilih orang-orang yang cocok untuk Anda, sementara banyak orang tetap berada dalam hubungan yang dangkal atau bahkan beracun karena takut akan kesepian. Anda bersikap selektif. Anda tahu apa yang Anda inginkan dan mengenali siapa yang baik untuk Anda dan siapa yang tidak. Anda memiliki nilai-nilai yang jelas, batasan, dan firasat yang baik untuk kejujuran. Di dunia di mana banyak orang menerima teman siapa saja hanya untuk menghindari kesendirian, kemampuan untuk memilih ini adalah bentuk perlindungan diri dan tanda kekuatan batin. Lebih baik memiliki beberapa teman sejati yang memahami Anda dan memperkaya hidup Anda daripada banyak teman yang hanya membawa kebisingan ke dalamnya. Ini seperti seorang koki papan atas yang dengan cermat memilih bahan-bahannya. Lebih baik, lebih sedikit, tetapi dengan kualitas tertinggi, daripada mengisi dapur dengan produk biasa-biasa saja. Begitulah cara Anda memperlakukan hubungan sosial Anda. Ya, selektivitas ini mungkin berarti lingkaran pertemanan Anda lebih kecil, tetapi mereka yang ada di dalamnya benar-benar pantas mendapatkan tempat mereka, dan itu jauh lebih berharga daripada daftar panjang kontak yang dangkal. Sifat keempat yang dapat diungkapkan oleh kurangnya teman adalah introspeksi. Ini adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang di dunia saat ini. Ketika Anda tidak punya banyak teman, Anda seringkali mengembangkan kemampuan luar biasa untuk menyelam jauh ke dalam diri Anda sendiri. Seolah-olah Anda memiliki akses ke seluruh alam semesta batin yang tidak pernah dijelajahi oleh kebanyakan orang. Filsuf dan kaisar besar Marcus Aurelius sudah mengetahui hal ini sejak lama. Baginya,
Refleksi diri adalah alat penting untuk pertumbuhan pribadi. Lihatlah sekeliling. Kebanyakan orang terus-menerus berfokus keluar, terserap oleh media sosial, berita, dan tren. Mereka seperti daun di embus angin, selalu didorong oleh massa, tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Tapi Anda telah mengembangkan anugerah langka ini untuk terhubung dengan dunia batin Anda. Seolah-olah Anda memiliki perpustakaan pribadi yang penuh dengan pikiran, emosi, dan pengalaman. Anda tahu cara duduk sendirian dan menjelajahi harta karun batin Anda sendiri. Kemampuan untuk melakukan introspeksi ini seperti kekuatan super di dunia yang terlalu banyak rangsangan. Sementara orang lain dengan putus asa mencari jawaban di luar, Anda tahu bahwa penemuan terbesar lahir di ruang hening pikiran Anda sendiri. Anda dapat menganalisis diri sendiri, mengenali motif dan keinginan terdalam Anda, dan melihat tindakan Anda dengan jujur, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk bertumbuh. Inilah kecerdasan emosional dalam bentuknya yang paling murni. Dunia batin yang Anda pelihara ini seperti taman rahasia yang terus mekar, bahkan ketika dunia luar tampak kacau atau tidak bersahabat. Anda mungkin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian daripada yang lain, tetapi waktu itu tidak hilang. Waktu itu diinvestasikan dalam hal paling mulia yang ada, pengetahuan diri, dan itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun dari Anda. Sifat kelima dan terakhir, pertumbuhan. Kurangnya teman bisa menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang telah berevolusi. Seperti yang dikatakan filsuf Seneca, perlawanan adalah kesempatan untuk kebajikan, dan itulah yang terjadi. Ketika seseorang memiliki sedikit teman, Anda mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pemahaman hidup yang lebih dalam. Bayangkan seperti ini. Sementara kebanyakan orang tetap terperangkap dalam persepsi dangkal dan penampilan luar, Anda telah mengembangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kematangan, kecerdasan emosional, dan kebijaksanaan. Seolah-olah Anda sedang memandang dunia dari puncak gunung sementara yang lain tetap berada di lembah. Perspektif Anda lebih luas, lebih jelas, dan lebih dalam. Anda merasakan hubungan yang dilewatkan orang lain dan memahami kebenaran yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang. Pertumbuhan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari kemampuan Anda untuk mengubah kesepian menjadi perkembangan. Di mana orang lain melihat keterasingan, Anda telah menemukan jalan menuju peningkatan spiritual dan intelektual. Kemampuan untuk terus berkembang inilah yang sebenarnya dibutuhkan dunia kita saat ini. Sementara banyak yang terjebak dalam pola pikir yang sempit, Anda terus bertumbuh, bertransformasi, dan bangkit. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam. Kehadiran Anda di sini, perhatian Anda dalam mendengarkan sangat berarti. Saya merasakan hubungan mendalam ini yang melampaui kata-kata, sebuah energi yang menyentuh jiwa dan raga. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, jika Anda melihat diri Anda dalam sifat-sifat ini, maka ketahuilah ini. Anda tidak sendirian. Anda termasuk orang-orang langka yang lebih memilih pertumbuhan sadar daripada penyesuaian sosial. Bagikan wawasan ini dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Berikan suka pada video ini jika menyentuh Anda dan berlangganan saluran ini untuk konten lebih lanjut yang menyehatkan jiwa dan mengangkat semangat. Rasa terima kasih saya tidak terbatas dan saya harap kebijaksanaan ini akan terus dibawa untuk menyentuh lebih banyak hati dan pikiran. Terima kasih telah berada di sini. Sampai jumpa lagi untuk pemikiran-pemikiran mendalam lainnya.